Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Nurma Hasanatul Maghfirah, NIM 2004 0111 0181, kelas studi fikih A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratu An-Nafi'ah yang merupakan karangan dari Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Sebelum membacakan kitab ini, alangkah baiknya kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau pengarang kitab, yaitu Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Bibarakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta pujian yang meliputi segala nikmat-nikmatnya dan mencukupi segala tambah-tambahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wal muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dan juga bersabda, barang siapa yang menuntut suatu jalan yang di dalamnya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya jalan menuju surga. Berdasarkan hadis ini sudah jelas bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memberikannya jalan menuju surganya. Wa ba'du fahadihi masailul muhtasarah min ba'di kutubil hujjah al-islamil ghazali. Waliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Amma ba'du, maka ini merupakan suatu permasalahan singkat dari beberapa buku-buku karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Barang siapa yang mengetahuinya dan mengamalkannya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut sebagai ahli ilmu zahir dan batin, dan kepada Allah lah segala taufik. Jadi barang siapa yang mengetahui dan mengamalkan beberapa buku karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali, maka sudah pasti Allah akan menjadikan orang tersebut sebagai ahli ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin.
Al-Faslu Arkanul Islam atau Rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatul an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajjul baiti mastata'a ilaihi sabila, ma'al ikhlasi wa tasdiq. Faman lam yakun muhrisan fahuwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafir. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, dan mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, berpuasa Ramadan. Serta yang kelima, pergi haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu dengan keikhlasan dan kebenaran. Barang siapa yang tidak berikhlas, maka dia adalah orang yang munafik, dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka dialah orang yang kafir. Jadi sudah jelas bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yaitu sholat 5 waktu, yang ketiga mengeluarkan zakat, dan yang keempat berpuasa Ramadan, serta yang kelima haji bagi yang mampu. Wa aslul iman an ta'qida anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu Ta'ala wahid, la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibaha lahu, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was suhata was saqama wa jami'al kauni ma'afi. Dan dasar keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Tidak ada sesuatu yang menyerupai, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dia menciptakan langit-langit dan bumi, dan menciptakan kematian dan kehidupan, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan menciptakan kesehatan dan sakit, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan apa-apa yang di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak memiliki sekutu siapapun itu, dan Allah ini juga tidak dimiripi oleh siapapun termasuk makhluknya. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah juga yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan menciptakan ketaatan serta kemaksiatan dan lain-lainnya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradadihi. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka, dan menentukan rezeki mereka dan kematian mereka. Tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan qada dan qadarnya serta keinginannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah mengatur semuanya yang ada di bumi, termasuk qada dan qadar yang terjadi kepada kita sebagai manusia atau sebagai hambanya. Wa annahu ta'ala hayyu 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu ha'inatul a'yuni wa ma tuhfis suduri wa ya'lamu syirra wahfa khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha hidup, Maha mengetahui, dan Maha memiliki kehendak, Maha kuasa, Maha berbicara, Maha mendengar, Maha melihat, mengetahui segala tipu daya penglihatan dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari, dan mengetahui segala rahasia, dan lebih dari itu, yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang Maha Tunggal, Maha Kuasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki manusia, seperti yang sudah saya jelaskan seperti tadi.
wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasulahu illa jami'al khalq li hadayatihim wa li ta'mili ma'ashihim wa ma'adatihim wa ayyadahu bil muhjizatidh dhahirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan rasulnya ke seluruh ciptaan untuk memberikan mereka hidayah dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka, dan membekali beliau dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini telah mengutus nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, untuk memberikan hidayah kepada kita, menyempurnakan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Karena beliau ini sudah dibekali oleh mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'ani Allah ta'ala min as-siratil wal mizani wal hawd wa ghairi dhalik min umuril akhirati wal barzah wa min su'alil malakaini wa 'adabil qabri wa na'imih. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang jujur di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari as-sirat, al-mizan, haud atau telaga, dan selain itu dari urusan-urusan akhirat dan alam kubur, dan pertanyaan-pertanyaan malaikat serta siksa kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi sudah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang sangat jujur dalam segala sesuatu. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalatil haqq wal malaikata haqq wal jannatal haqq wan nara haqq wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, dan bahwa para malaikat itu benar adanya, dan surga itu benar, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Jadi kitab suci yang diturunkan kepada kita, yaitu kitab suci Al-Quran, sudah pasti kebenarannya, dan kita tidak boleh meragukan kitab suci yang telah diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain itu malaikat itu benar adanya, kemudian surga itu juga benar adanya, karena surga selalu berdampingan dengan neraka. Faslun atau pasal 1, Furudul wudu'i sittah. Fardu wudu ada 6. Al-awalu an-niyah, al-thani wassul wajhi, wa hadfuhu min manabiti sya'ri ar-ra'si ila muntahal lahyaini wa taqanit tula, wa 'arda min al-uduni ila al-udun. Al-thalith ghuslul yadaini ila al-mirfaqain. Ar-rabi' mashhu syai'in min masharir ra'si aw sya'rin fi haddi. Al-khamis ghuslur rajulaini ma'a ka'bain. As-sadis tartibu ala hadhil kaifiyah. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, membasuh wajah, dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu, dan lebarnya dari telinga ke telinga. Membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala tersebut, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir ke-6 yaitu tertib dalam tata cara ini. Jadi fardu wudu itu ada 6 yang sudah dijelaskan, dan yang paling penting adalah tertib atau berurutan. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'ah aw khurujin maniyah bin naumi aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'an niyati fil janabah. Nah, jika orang tersebut memiliki junub dari persetubuhan atau keluarnya mani ketika tidur atau lainnya,
maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat junub. Jadi sudah jelas bahwa orang yang junub, yaitu baik junub dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah berumah tangga, atau keluarnya mani ketika tidur biasanya dialami oleh laki-laki, maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya atau mandi besar dengan niat mengangkat junub tersebut. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadits sabilaini al-qubli al-duburi ala makan. Wa yanqudul wudu'a zawalul aqli bin naumin aw ghairihi ila nauma mumakkini ma'adatahu minal ardi. Wa yanqudul wudu'a masul quburin aw duburin adamihi minhu aw min ghairihi bi batil kaffi wa butunil asabi'i kabiran kana aw saghiran walaula waladahu mayyitan. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basharata rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyaini bila haili illa tufrah aw sya'ran aw sinnin fala yanqudul wudu'a. Dan hal-hal yang membatalkan wudu diantaranya keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan, atau dubur yaitu anus dalam segala bentuk. Dan yang membatalkan wudu juga adalah hilangnya akal dengan tidur, atau lainnya kecuali tidur dalam posisi duduk yang sempurna. Menyentuh kubul atau dubur manusia, miliknya atau milik orang lain dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Seorang dewasa ataupun anak-anak, walaupun anaknya sendiri, walaupun seorang mayat. Dan yang membatalkan wudu bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim tanpa penghalang kecuali kukunya atau rambutnya atau giginya, maka tidak membatalkan wudu. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan wudu, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur dalam segala bentuk. Kemudian yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal atau bisa disebut dengan gila, atau bisa dalam posisi tidur tetapi tidak dalam posisi duduk yang sempurna. Jadi orang tersebut dalam posisi duduk yang sempurna maka tidak membatalkan wudu. Menyentuh kubul dan dubur dengan tangannya atau tangan orang lain walaupun dia itu seorang mayat. Ada juga yang membatalkan wudu, yaitu bersentuhnya antara kulit seorang laki-laki dan kulit seorang perempuan yang bukan muhrim tanpa penghalang kecuali kuku tersebut atau rambutnya. Maka hal-hal tersebut termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yushtaratu lis-sihhati shalah ma'rifatu dukhulil waqti biyaqin aw ijtihad aw ghalabati dhani fa in shala ma'a syaqi lam tashihhi salatuhu. Wa yushtaratu ma'rifah al-qiblah wa yajibu syatrul 'awrati bi sya'irin tahirin mubah wa yajibu raf'un najasah min ath-thawbi wal badani wal makan wa yajibu 'ala al-qadiri ay yusalli fardhu qa'iman. Dan syarat-syarat untuk sahnya sholat: pertama, masuknya waktu dengan yakin atau dengan istihad atau dengan persangkaan yang kuat. Jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Dan syaratkan juga pengetahuan arah kiblat dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan boleh. Dan diwajibkan membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat itu sendiri. Dan diwajibkan bagi orang yang mampu untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Jadi untuk syarat sahnya sholat yaitu sudah masuk waktu sholat, dimana itu sesuai dengan keyakinan atau ijtihad dan dengan persangkaan diri kita yang kuat bahwa waktu tersebut sudah masuk ke dalam waktu sholat. Nah, jika kita ragu melaksanakan sholat apakah sudah masuk waktunya atau belum, maka sholatnya dianggap tidak sah. Dan kita juga disyaratkan untuk mengetahui arah kiblat dan menutup aurat. Dan khususnya di daerah kita, menutup aurat itu biasanya menggunakan mukena. Lalu diwajibkan untuk membersihkan najis dari baju, badan maupun tempat sholat kita sendiri.
dan diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Namun jika ada halangan yang menghalangi seseorang untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka dia bisa melaksanakan sholat dengan duduk, dengan berbaring, atau jika memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, bisa dengan menggunakan isyarat. Furudus sholah, yaitu fardu sholah. An-niyah wa takbiratul ihram ma'an niyah wa qira'atul fatihah bi basmalah wa tashdidatil arba'a asyarah wa ihrajus sadiqi min ad-dha wa laysa fil fatihah ad-dha thumma ruku' wa yajibu ayyah haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatai wa yatma'inna fihi wujuban hatta tafkuna a'dha'u thumma al-i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban thumma sujudu marrataini wal julusu baina sajdataini wa yatma'innu wujuban fi kulli wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalik wa tashahhudul awwal wa 'uduhu sunnah والتشهد الآخر والجلوس فيه فرض والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض والسلام من الصلاة فرض وأقل السلام السلام عليكم. Jadi fardu salat ada niat takbiratul ihram dengan niat, pembacaan surat Al-Fatihah dengan bismillah, dan 14 tasydid-tasydidnya, dan mengeluarkan huruf dhad dan huruf dha karena tidak ada di surat Al-Fatihah huruf dha. Kemudian ruku' dan diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam anggota tubuhnya. Jadi dalam posisi ruku, kondisi punggung ini harus lurus dan posisi tangan harus berada di atas lutut. Kemudian i'tidal, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut, dan diwajibkan dengan tumakninah atau berdiam. Kemudian sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut, baik sujud maupun duduk di antara 2 sujud. Kemudian melakukan hal tersebut dalam rakaat berikutnya, sesuai dengan rakaat dalam kita melaksanakan sebuah sholat fardu. Adapun tasyahud awal dan duduknya adalah sunnah, dan tasyahud akhir dan duduknya adalah wajib. Adapun sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam adalah wajib. Dan salam dari sholat adalah wajib, dan paling sedikitnya salam itu adalah Assalamualaikum. Jadi sudah jelas bahwa fardu-fardu sholat seperti tadi. Dan yang perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan sholat harus menyempurnakan fardu sholat itu sendiri. Waqulu tasyahudil wajib, dan paling sedikitnya dalam tasyahud yang wajib atau tasyahud akhir, yaitu At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallu sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا. وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل لله وحده. وينبغي الخضوع وهو أن يعلم بما يقول ويفعل. والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر القراءة وتفهم فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور. Jadi
paling sedikitnya bacaan tasyahud akhir, yaitu mulai at-tahiyyatu sampai ala Muhammad, yaitu at-tahiyyatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan paling sedikitnya sholawat kepada Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Dan selayaknya untuk mengerjakan sunnah-sunnah sholat, dan itu sangat banyak juga. Dan juga selayaknya memperhatikan tentang ikhlas, yaitu mengerjakan perbuatan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selayaknya pula dengan rasa hudur, yaitu mengetahui apa-apa yang dikatakan dan dikerjakan. Dan khusyuk, yaitu tenangnya anggota tubuh dan hadirnya hati serta mendalami bacaan yang dibaca. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. Jadi sholat kita itu diterima ketika kita memperhatikan atau kita sudah berusaha khusyuk dalam melaksanakan sholat. Wa yahrumur riya'u fi sholati bi ghairiha wa huwa al-amalu li ajlin nas. Dan diharamkan riya di dalam sholat serta di luar sholat, yaitu mengerjakan perbuatan untuk orang lain. Wa yubtilu sholah al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasyan in kafura wa yubtiluha al-amalul kathir kathalathi khutuwat wal aqlu wa syurba wa inkishaful awrati illam tushtar ala hala wa wuqu'un najasati illam tuqa halan min ghairi hamli wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyin wa qadat tahullufu bihima bi ghairi udri wa la tasihu shalah al khalfa kafir wa imraati wa hunsha. Dan yang membatalkan sholat diantaranya mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf, dan lebih dari 2 huruf jikalau lupa. Dan yang membatalkan juga melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak 3 langkah, makan dan minum, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup, serta kejatuhan najis yang tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Dan yang membatalkan sholat mendahului imam dengan 2 rukun fi'li atau 2 rukun yang merupakan gerakan, begitu pula terlambat dari imam dengan 2 rukun tersebut tanpa uzur. Dan tidak sah sholat laki-laki yang muslim di belakang atau bermakmum dengan laki yang kafir, serta perempuan dan banci. Jadi seorang laki-laki muslim itu tidak boleh melaksanakan sholat dengan di belakang makmum yang kafir dan di belakang perempuan serta seorang banci. Wal jum'atul fardu 'aini 'ala kulli muslimin dzakarin hurrin hadirin bila udrin syar'iyyin kal maradil wal matwar. Adapun sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang merdeka yang bermukim tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit dan hujan. Jadi sudah jelas bahwasanya seorang laki-laki muslim yang beriman fardu ain untuk melaksanakan sholat Jumat, khususnya yang telah memenuhi syarat-syarat sholat Jumat dan tanpa adanya uzur syar'i. Dan bagi yang meninggalkan sholat Jumat maka mendapatkan dosa. Wa min syurutil jum'atil khutbatan. Dan dari syarat-syarat sholat Jumat ada 2 khutbah yang rukun-rukunnya wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qiraatul ayati minal qur'an muhimmah fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yahibu an yahtuba qa'iman mutatahhiran masyurul awrah wa yajibul julusu bainahuma fawqa tumaninati shalah wal muwalah. Jadi rukun-rukun khutbah Jumat
itu ada beberapa, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillah, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wasiat untuk bertakwa, pembacaan ayat dari Al-Qur'an yang dimengerti di salah satu dari khutbah dua tersebut, membacakan doa untuk umat mukmin di khutbah kedua, dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, suci, menutup aurat, serta diwajibkan duduk di antara dua khutbah tersebut selama lebih dari tumakninah sholah dan mu'alaf atau berurutan. Jadi saat melakukan khutbah Jumat ini ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi yang sudah dijelaskan tadi, dan harus dalam kondisi mu'alah atau berurutan. Wassalatul jamaah wassalatul janazah fardul kifayah. Dan adapun sholat jamaah dan sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Khususnya bagi seorang perempuan muslimah, sholat berjamaah atau sholat berjamaah di rumah atau di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Yaitu apabila ada yang sudah mengerjakan maka tidak wajib untuk mengerjakannya, apalagi untuk sholat jenazah, tapi sebaiknya tetap dilaksanakan. Wal aidani wal kusufani wal witr sunanun muqaddat wa qadar rawatibus shalah wad duha wat tarawih sunanul laha fadlun wasabun adim. Dan sholat id dan sholat kusuf, yaitu sholat gerhana matahari, dan kusyuf, yaitu sholat gerhana bulan, serta witir adalah sunnah mu'akadah. Begitu juga dengan sholat rawatib. Dan duha dan tarawih adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang agung. As-shawm, yaitu puasa. Wa amma as-shawmu wa huwa thalithu min arkanil Islam. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhi mahsus minhun niyatu likulli yawmin wa tab'ituha minal layl. Wal imsaku 'anil mutfattarati minal ta'ami wasyarab. Wal jima'i wal istimna'i wa bimubasharah wal istiqa'ati bil ihtiyar. Adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun Islam, yaitu menahan diri dengan cara khusus yang telah diketahui, yang diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam hari sebelumnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makanan dan minuman, senggama, istimna bimibasharatin, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga, yaitu menahan makan dan minum dan menahan hawa nafsu dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan saat puasa ini juga menahan diri untuk menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum, senggama di siang hari, mengeluarkan mani dengan sengaja, dan muntah dengan sengaja. Wa min tamamis shaum kufful jawarihi amma yukrahu Allah ta'ala minal a'dha'is sab'atil ati dzikruha. Fa fil hadits khamsun yufattarna as-sha'im: al-kadhib wal-'ibah wan-namimah wal-yamin al-kadhibah wan-nadharu bisyahwah. Adapun kesempurnaan puasa yaitu menahan 7 bagian anggota tubuh yang akan disebutkan pada bab berikutnya dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yaitu 5 hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahalanya mengalir kepada kita, yaitu berbohong, gibah atau menggunjing atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain di belakang orang tersebut, namimah atau mengadu domba, yaitu mengadu domba 2 orang yang ada atau lebih, sumpah palsu dari diri seorang tersebut, dan memandang dengan syahwat. Jadi memandang dengan syahwat ini juga sudah dianggap
membatalkan puasa meskipun hanya memandangnya, apalagi jika melakukan sesuatu yang mengundang syahwat. Wa min tamamis shaum taharril iftari 'ala al-halal wa 'adamil isti'thari min al-aql. Wa yanbaghi al-istikharu min as-shawmi la siyam al-ayyam al-fadila fi asy-syar'i. Wallahu a'lamu wa billahi taufiq. Dan dari kesempurnaan puasa yaitu menyegerakan berbuka dengan halal dan tidak berlebihan, dan selayaknya memperbanyak puasa terutama dalam malam hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Jadi ketika puasa ada keutamaan yang sebaiknya kita lakukan yang akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyegerakan berbuka apabila sudah masuk waktu berbuka, yaitu ketika azan dikumandangkan. Yaitu menyegerakan berbuka dengan yang halal, dan kita dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam berbuka. Karena apa? Ketika kita berlebihan dalam berbuka, maka kita akan malas untuk melaksanakan sholat. Kemudian diutamakan puasa pada hari-hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat, seperti puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Senin Kamis, lalu puasa Daud, dan puasa Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada hari kedua dan seterusnya, puasa Yaumul Bid, dan masih banyak puasa-puasa yang lainnya. Az-zakatu zakat, wa amma az-zakah wa hiya rabi'u arkanil Islam, wa tajibu 'alal muslimi ma'rifah anwa'il amwali wal wajibah fiha, wa hiya an-na'am wa naqdan wa tajarah wal rikaz wal ma'din wal mu'asyaratu wa hiya al-juburu wal thimar. Adapun zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang diwajibkan untuk dizakatkan, yaitu hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang, dan bahan pokok yaitu biji-bijian dan buah. Jadi rukun Islam yang keempat ini adalah zakat. Dan barang-barang yang atau zakat ini ada banyak macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan barang-barang atau harta yang wajib dizakatkan itu biasanya hewan ternak yang sudah melebihi batas untuk dizakatkan, kemudian emas dan perak yang jumlahnya juga sudah melebihi kewajiban untuk berzakat, harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang, dan barang pokok yaitu biji-bijian dan buah. Barang harta temuan ini juga biasa disebut dengan rikaz. Fala zakata fiha siwa an-na'amis sa'imah wa yushtaratu al-hawlu laha wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat-tijarah wa yushtaratu fi hadhihi al-anwa'in nisabu aidan wa wajibul na'daini wat-tajarah rub'ul ushri wa wajibul hububi was-samari allati suqit bima'unah nisful ushri wa bi ghairi ma'unah al-ushra. Maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala, dan disyaratkan bagi hewan tersebut dimiliki selama 1 tahun. Begitu juga disyaratkan bagi emas dan perak, bagi barang dagangan, dan disyaratkan pula bagi macam-macam ini, yaitu hewan ternak, emas, perak, dan perdagangan, an-nisab atau batas minimum diwajibkannya zakat.
Dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan mengeluarkannya 2,5%. Dan pada biji-bijian dan buah sistem dengan irigasi atau pengairan wajib dikeluarkan sebanyak 5%, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan sebanyak 10%. Jadi zakat atas hewan ternak ini adalah hewan-hewan yang bisa digembalakan seperti kambing, domba, sapi, kerbau, unta, seperti itu. Kemudian syaratnya zakat tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi waktu dimilikinya, yaitu selama 1 tahun. Begitu juga bagi emas dan perak, bagi barang dagangan, yaitu sudah dimiliki minimal selama 1 tahun, dan barang tersebut memang murni disimpan sebagai simpanan kita. Dan disyaratkan pula bagi macam-macam ini, yaitu hewan ternak, emas dan perak, dan perdagangan, dengan batas minimum diwajibkannya zakat atau biasa disebut dengan answab. Dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan itu mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari jumlah harta yang kita miliki. Dan pada biji-bijian atau buah-buahan yang menggunakan sistem irigasi atau pengairan menggunakan alam secara langsung, maka zakat yang dikeluarkannya itu sebanyak 5%. Dan tanpa sistem irigasi atau menggunakan alam, misalnya dengan mengambil air di sungai dan lain-lain, itu dikeluarkannya zakat sebanyak 10%. Az-zakatul fitri, zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatu ala kulli muslim idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yawmal 'aidi wa lailatahu arba'atu amdadi bi mudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyahu fil jami'. Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkahinya pada hari Id atau hari raya. Dan malam Id maka wajib mengeluarkan 4 mud. Dan Nabi Muhammad SAW menyamakan 4 mud tersebut dengan 3,5 liter dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Jadi sudah diwajibkan pada setiap muslim ini yang mampu wajib untuk mengeluarkan zakat yang besarnya sudah ditentukan, yaitu 3,5 liter, dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atau keutamaannya ini adalah sebelum sholat Id atau di malam ketika Idul Fitri, seperti itu. Wala yajuzu ay yasrifa az-zakah wal fitrah ila hurrin muslim muttasifin bishifati ahadil amsafit thamaniyah kal faqir wal miskin wa kaunihi ghairu hashimi wala mutallibi wala maulan lahuma wa yajibu isti'abu al mawjudi minhum. Tidak boleh menyalurkan zakat dan zakat fitrah kecuali kepada muslim yang merdeka dan di dalam 8 kelompok yang diperbolehkan mengeluarkan zakat, yaitu seperti golongan fakir, orang yang miskin dan bukan merupakan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan keturunan-keturunannya, dan diwajibkan meliputi semua dari 8 kelompok tersebut. Jadi sudah jelas bahwa tidak boleh memberikan atau menyalurkan zakat fitrah kepada orang yang dianggap mampu, karena sejatinya kegunaan dari zakat fitrah ini sendiri adalah untuk mensucikan diri kita, khususnya pada hari raya itu, agar kita kembali suci, kembali fitrah. Maka zakat fitrah ini diberikan kepada orang yang sekiranya membutuhkan atau tidak mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membacakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah. Kita sudah selesai membaca setengah kitab ini, dan tadi sudah membahas mengenai macam-macam rukun Islam. Jadi rukun Islam ini ada 5. Yang pertama adalah syahadat,
yang kedua sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Dan kita sudah membahas 4 rukun Islam, yaitu syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu bersaksi bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan kita, yaitu mendirikan sholat. Dan sudah dibahas tadi mengenai sholat wajib, sholat sunnah, fardu-fardu sholat, lalu keutamaan sholat dan yang lainnya. Lalu dibahas juga mengenai zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dan berpuasa, yaitu ada puasa sunnah dan puasa yang lainnya. Mengenai bab haji akan dijelaskan di lain waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membacakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang mendengarkan dari awal hingga akhir. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu untuk membacakan kitab-kitab fikih yang lainnya. Sekian dari saya. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.